Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Risalah Waktu. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share supaya makin banyak orang yang menonton kisah-kisah menarik dari channel ini. Selamat menonton. Langit Jakarta tampak kelabu pada pagi itu. Angin bertiup perlahan, membawa hawa keheningan yang menyelimuti kediaman di Jalan Gatot Subroto, tempat Insinyur Soekarno menghabiskan hari-hari terakhirnya. Di balik dinding sederhana rumah itu, seorang pria tua duduk termenung, matanya menatap jauh keluar jendela. Dialah Soekarno, bapak proklamator, yang kini hanya bisa mengenang kejayaan masa lalu sambil menanggung beban usia dan kesepian. Di ruangan yang sama, seorang pemuda bernama Rendra duduk bersila di lantai, memperhatikan sosok pemimpin besar yang kini renta. Rendra adalah seorang mahasiswa sejarah yang mengabdikan diri untuk merawat dan mendokumentasikan kisah hidup Soekarno. Ia selalu terpesona oleh pemikiran dan semangat perjuangan sang proklamator. Soekarno bukan hanya nama, suara berat itu menggetarkan udara. Soekarno adalah ide, dan ide itu harus tetap hidup. Rendra mencatat setiap kata yang diucapkan Soekarno, sementara pria tua itu melanjutkan, "Aku telah melihat Indonesia merdeka, tapi perjuangan belum selesai. Negeri ini butuh pemuda-pemudi yang berani berpikir dan bertindak untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri." Matanya yang masih tajam meski tubuhnya lemah, menatap lurus ke arah Rendra. "Sampaikan kepada mereka bahwa revolusi belum selesai." Rendra menelan ludah. "Maksud Bapak?" Soekarno tersenyum samar. "Aku meninggalkan wasiat, wasiat yang lebih dari sekadar kata-kata. Wasiat yang harus kalian jalankan." Di luar, hujan mulai turun perlahan. Di dalam ruangan, semangat yang lama tertidur mulai kembali menyala dalam dada Rendra. Wasiat itu bukan hanya pesan dari seorang pemimpin, tapi juga tanggung jawab besar bagi generasi penerus. Setelah mendengar kata-kata Soekarno, Rendra merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang menyusup di sela-sela napasnya. Wasiat yang disebutkan oleh sang proklamator bukan sekadar pesan biasa. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus ia cari tahu lebih lanjut. Soekarno menarik napas dalam, seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga terakhirnya. "Aku telah menulis sebuah surat," katanya pelan. "Sebuah wasiat yang akan membuka mata generasi penerus tentang apa yang harus mereka perjuangkan." Surat itu bukan hanya berisi pesan, tapi juga peringatan. Rendra terdiam. Hujan di luar semakin deras, menggema di balik jendela tua yang berembun. "Di mana surat itu sekarang, Pak?" tanyanya hati-hati. Soekarno tersenyum tipis. "Di tempat yang tak bisa sembarang orang temukan. Hanya mereka yang mengerti arti perjuangan yang bisa menemukannya." Kata-kata itu membuat dada Rendra berdebar. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar cerita biasa. Wasiat yang ditulis oleh Soekarno bisa menjadi kunci bagi masa depan bangsa. Namun, sebelum Rendra bisa bertanya lebih jauh, suara batuk Soekarno memenuhi ruangan. Wajahnya yang letih tampak semakin pucat. Dengan tangan gemetar, ia meraih lengan Rendra. "Jangan biarkan bangsa ini melupakan sejarahnya," ucapnya lemah. Rendra menggenggam tangan Soekarno dengan erat. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan mencari surat itu, apapun yang terjadi. Saat itulah pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang pria parubaya dengan jas hitam masuk. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Sudah cukup, Bung Karno butuh istirahat," katanya dengan suara tegas. Rendra menatap pria itu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rendra merasa surat itu bukan hanya sekadar warisan, tapi juga rahasia yang mungkin berbahaya. Di luar, hujan terus mengguyur, seakan ikut menyimpan rahasia yang baru saja terungkap. Sejak pertemuan terakhir dengan Soekarno, Rendra tidak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata sang proklamator terus terngiang di kepalanya. Surat itu bukan hanya berisi pesan, tapi juga peringatan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar amanah biasa, melainkan sesuatu yang bisa mengubah masa depan bangsa. Rendra mulai mencari petunjuk. Ia membaca kembali berbagai buku dan dokumen tentang Soekarno, berharap menemukan jejak yang mengarah pada surat itu. Hingga suatu hari, di antara arsip-arsip lama di perpustakaan kecil peninggalan Bung Karno, ia menemukan sesuatu, sebuah buku catatan yang sampulnya sudah lapuk.
Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta yang mulai pudar, ketika kekuasaan melupakan rakyat dan negeri ini kembali ke tangan para penguasa tamak, carilah suara dari rumah yang tak lagi bersuara. Rendra terdiam. Kalimat itu penuh makna, tetapi ia belum sepenuhnya memahami maksudnya. Namun, instingnya mengatakan bahwa ini adalah petunjuk. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah tua tempat Soekarno menghabiskan sisa hidupnya. Namun, rumah itu telah dikosongkan. Semua barang-barang peninggalan telah dipindahkan oleh pihak yang tidak diketahui. Di tengah keputusasaan, Rendra melihat seorang penjaga tua yang masih tinggal di sana. "Nak, kau mencari sesuatu?" tanyanya. Rendra mengangguk. "Saya mencari surat wasiat Bung Karno." Penjaga itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kau harus melihat ini." Ia membawa Rendra ke sebuah ruangan kecil di sudut rumah. Di dindingnya masih tergantung foto-foto lama Soekarno. Penjaga itu menunjuk sebuah lukisan yang tampak sedikit bergeser dari tempatnya. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya, mengungkapkan sebuah celah kecil di dinding. Dengan tangan gemetar, Rendra memasukkan tangannya dan menarik sesuatu keluar. Itu adalah sebuah amplop coklat tua dengan segel yang sudah rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu dan membaca isinya. "Untuk rakyatku, untuk bangsaku. Ketika negeri ini kembali kehilangan arah, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan sekadar kata-kata. Ia harus dijaga dengan pengorbanan, keberanian, dan kejujuran. Jangan biarkan Indonesia kembali dijajah, bukan oleh senjata, tapi oleh ketamakan dan lupa akan jati dirinya." Rendra menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Kini ia paham bahwa wasiat Soekarno bukan hanya pesan bagi generasi penerus, tetapi juga peringatan tentang bahaya yang bisa mengancam bangsa ini. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus menyebarkan pesan ini, agar bangsa Indonesia tidak lupa bahwa perjuangan masih harus terus berlanjut. Di luar, angin berembus pelan. Matahari senja mewarnai langit dengan cahaya keemasan, seakan menegaskan bahwa perjuangan Soekarno tidak pernah benar-benar berakhir. Itu kini menjadi tanggung jawab mereka yang masih mencintai negeri ini. Malam itu, Rendra duduk termenung di depan surat wasiat Soekarno yang baru saja ditemukannya. Kata-kata dalam surat itu terus terngiang di pikirannya. Jangan biarkan Indonesia kembali dijajah, bukan oleh senjata, tapi oleh ketamakan dan lupa akan jati dirinya. Ia sadar bahwa surat ini bukan hanya sekadar pesan sejarah, melainkan peringatan bagi masa depan bangsa. Tapi pertanyaannya, mengapa surat ini seperti disembunyikan? Dan siapa yang ingin agar surat ini tidak pernah ditemukan? Keesokan harinya, Rendra menemui Profesor Satrio, seorang sejarawan yang telah lama meneliti pemikiran Soekarno. Setelah membaca surat itu, ekspresi wajah sang profesor berubah serius. "Ini lebih dari sekadar wasiat," ujar Profesor Satrio pelan. "Ini adalah peringatan tentang arah bangsa kita." Soekarno tampaknya sudah menyadari bahwa suatu hari nanti, Indonesia akan menghadapi ancaman dari dalam dirinya sendiri. "Ancaman seperti apa, Profesor?" tanya Rendra penasaran. Profesor Satrio menghela napas. Ketika kekuasaan berada di tangan mereka yang tamak, ketika rakyat mulai melupakan sejarahnya, dan ketika pemuda kehilangan semangat juangnya, itulah saat negeri ini benar-benar dalam bahaya. Rendra terdiam. Ia mulai memahami mengapa surat ini terasa begitu penting, namun juga berbahaya. Jika wasiat ini tersebar, itu bisa mengguncang banyak pihak, terutama mereka yang ingin mempertahankan status quo. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Seorang pria dengan jas hitam yang tampak familiar. Mata pria itu penuh ketajaman, seolah memastikan bahwa surat itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Malamnya, saat Rendra pulang ke kosnya, ia merasa ada yang aneh. Pintu kamar yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Ruangannya tampak berantakan, seolah seseorang telah menggeleddahnya. Saat itulah ia menyadari, seseorang tidak ingin surat itu berada di tangannya. Dan mungkin, bahaya yang diperingatkan dalam surat itu kini telah menjadi nyata. Rendra berdiri di tengah kamar yang berantakan. Buku-buku berserakan, laci-laci terbuka, bahkan lemari kecilnya juga ikut digeledah. Satu hal yang langsung terlintas di benaknya. Seseorang sedang mencari surat wasiat Soekarno.
Tangannya segera merogoh saku jaketnya. Surat itu masih ada. Ia menghela napas lega, tetapi sekaligus merasa cemas. Jika ada yang sampai nekat membobol kamarnya, itu berarti ada pihak yang tidak ingin surat ini tersebar. Dengan cepat, ia meraih ponselnya dan menghubungi Profesor Satrio. "Profesor, ada yang menggeledah kamar saya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan surat itu." Suaranya terdengar panik. Dari ujung telepon, suara Satrio terdengar tegang. "Kita harus bertemu secepatnya. Jangan bawa surat itu ke tempat umum. Pastikan tidak ada yang mengikuti." Rendra mengangguk meski tak ada yang melihatnya. Ia merogoh tasnya, memasukkan surat itu ke dalam buku tebal berjudul "Di Bawah Bendera Revolusi", lalu menutupnya rapat. Setelah memastikan situasi aman, ia keluar dari kos dan menuju rumah Profesor Satrio. Di sebuah ruangan penuh buku-buku tua, Profesor Satrio menatap surat itu dengan tatapan penuh arti. "Ini bukan sekadar sejarah, Rendra. Ini adalah suara yang tak boleh padam," katanya pelan. Rendra duduk di seberangnya, masih mencoba memahami semua ini. "Tapi, Profesor, mengapa surat ini seperti disembunyikan? Seharusnya ini menjadi bagian dari sejarah bangsa." Profesor Satrio menghela napas. "Karena ada kekuatan yang tak ingin kita mengingatnya. Sejak lama, ada pihak yang ingin agar warisan pemikiran Soekarno dikaburkan, agar bangsa ini kehilangan arah." Rendra mulai menyadari sesuatu. Jadi, mereka takut surat ini akan membangunkan kesadaran rakyat. Satrio mengangguk. Ketika orang-orang lupa akan sejarah, mereka jadi lebih mudah dikendalikan. Soekarno selalu memperingatkan kita tentang bahaya neokolonialisme, penjajahan dalam bentuk baru, bukan dengan senjata, tapi dengan ekonomi, politik, dan budaya yang menguntungkan segelintir orang. Suasana ruangan mendadak terasa lebih berat. Rendra menggenggam buku yang berisi surat itu. Kini ia mengerti mengapa ini begitu penting. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Profesor Satrio langsung menutup surat itu dan memberi isyarat agar Rendra diam. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu terdengar pelan, tetapi penuh ketegasan. Satrio bangkit, berjalan ke arah pintu, dan membukanya sedikit. Di depan pintu berdiri seorang pria berjas hitam, orang yang sama yang ditemui Rendra di rumah Soekarno. "Selamat malam, Profesor," katanya dengan suara tenang tapi penuh tekanan. "Kami tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang seharusnya tidak jatuh ke tangan yang salah." Satrio tersenyum tipis. "Sejarah bukan milik segelintir orang. Nah, ia milik bangsa ini." Pria itu menghela napas, lalu menatap tajam. "Saya harap Anda bijak dalam memilih pihak, Profesor." Setelah mengatakan itu, pria tersebut berbalik dan pergi. Tetapi Rendra tahu, ancaman mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Malam itu, Rendra dan Satrio menyadari bahwa mereka tidak bisa menyimpan surat itu sendiri. Jika surat ini penting untuk bangsa, maka surat ini harus sampai ke tangan rakyat. Dengan tekad yang bulat, Rendra mengambil langkah berani. Ia mulai menulis artikel tentang surat wasiat Soekarno, lalu mengunggahnya ke berbagai forum sejarah dan media sosial. Artikel itu berjudul "Wasiat Terakhir Bung Karno, Suara yang Tak Boleh Padam." Beberapa hari kemudian, artikel itu menjadi viral. Orang-orang mulai bertanya, mulai berdiskusi. Surat Soekarno akhirnya sampai ke tangan rakyat, sesuai dengan keinginan sang proklamator. Namun, perjuangan Rendra tidak berhenti di sini. Ia tahu akan selalu ada pihak yang ingin menghapus jejak sejarah. Tapi ia juga tahu, selama masih ada pemuda yang peduli, suara Bung Karno tidak akan pernah benar-benar padam. Di langit, merah putih berkibar dengan gagahnya. Dan di dalam hati Rendra, api perjuangan mulai menyala lebih besar dari sebelumnya. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share kepada teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.